Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di channel kesayangan. Oke, di video kali ini di depan gua ada tentunya ada CBR 150R tipe K45N tahun 2020 dan R15 P3 ya. Ini punya karyawan ya. Jadi ini gua mau membahas gantengan mana R15 sama CBR 150R, dan ini masih standar ya, no spek. Jadi sebelumnya jangan lupa di like and share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa di support juga channel gua agar semakin berkembang. Oke. Jadi di video pertama gue bahas dulu tentang R15 ini ya. Ini punya karyawan yang sedang tidur ya. Istirahat, gue pakai dulu buat review ya. Jadi apa aja sih dari keunggulan dari si R15 atau si CBR ya? Dari bentuk aja sudah terlihat ya, beda banget ya. Jadi untuk yang si R15 ini dari depan itu ini visor udah diganti ya, atas visor udah diganti, bukan bawaannya lagi. Dan untuk spion udah dicopot ya, dilepas ya. Dan untuk spion udah dilepas, dan lampu untuk di R15 ini sudah LED ya. Dan sayangnya itu masih menggunakan sen itu dengan lampu biasa bolham ya. Ini bawaannya itu dilepas, diganti yang biasa cuy. Ya, ini berhubung cuaca hujan, jadi gua reviewnya di depan gudang sih. Oke. Jadi dari si R15 ini dan di CBR ini terlihat dari depan itu cukup moge look ya di R15. Jadi di R15 untuk terpantau cukup moge look ya dibanding dengan si CBR gua ya. Karena si imut, si mungil gitu ya. Ini gua udah pakai winglet ya. Winglet. Dan si visor sendiri masih standar, cuma gua kasih spotlight ya, dan plat nomor disimpan di sini. Dashboard masih standar bawaan. Nah, dari CR15 ini keunggulannya itu udah menggunakan suspensi dengan sistem upside down ya. Jadi yang tipe P3 juga, ini tipe 3 ya. P3 itu bolong ya. Ini tahu bolong buat apa ini? Buat nyimpen jangkrik kayaknya ya. Jadi ini bolong tak berfungsi ya, karena kalau di R1 sama R6 itu dia udah bolong, jadi buat ke mesin ya, pendingin juga ya gitu ya, ada angin seliur-seliur ya. Oke, jadi dibalik lagi di si suspensi itu untuk R15 sendiri sudah menggunakan upside down dibanding dengan si CBR gua gitu. Tipe K45 menggunakan tabung biasa ya, belum menggunakan upside down ya yang tahun 2020. Beda hal dengan tipe K45R, itu sudah upside down ya. Dan pelek masih sama menggunakan ring 17 ya, sama halnya ring 17. Dan di R15 sendiri untuk kondom ya, ini tangki udah menggunakan kondom ya. Jadi dari tipe yang sebelumnya sampai sekarang, dan yang terbaru juga P4 P5. Kalau P4 itu menggunakan sama sih ya. Jadi masih terbilang cukup, tangki itu kecil ya. Untuk ukuran tangkinya masih kecil, dan di si tangki ini tertutup oleh si kondom ya. Koper ya. Oke. Untuk si CBR masih dengan standarnya, karena yang tipe terbaru itu udah pakai cover ya. Nah, terus apalagi balik lagi dari ini ya, untuk stang itu untuk si R15 itu menggunakan sistem under yoke ya. Jadi under yoke itu jadi terlalu capek ya. Jadi kelihatannya dari si jok motor sendiri dari sini ke sana itu kelihatan jauh juga ya. Untuk upper yoke terlalu mepet juga ya, jadi
udah cukup cocok lah ya untuk mau gelok di cc 150. Ini cc 155, dan untuk si CBR sendiri kan hitungannya masih 150 ya, masih standar. Oh iya, untuk si kupling juga untuk si R15 ini cukup enak ya, empuk banget dibanding dengan si CBR. Pokoknya dari produk Yamaha dan Honda itu bedanya sama kupling juga ya. Kupling itu sedikit keras ya untuk Honda dibanding Yamaha. Nah ini si stang itu masih menggunakan sistem upper yoke, jadi nggak terlalu capek ya dibanding sama si R15, beda jauh ya. Ini masih tinggi ya, jadi terpantau ya. Soft breaker belakang ya, belakang itu untuk si CBR 150 ini udah lecet sih, udah kemakan usia. Jadi mas bisa penyetelan ya, dari ada penyetelan di bagian sini, jadi bisa keras hard ataupun ya untuk kekerasan dan kehalusan bisa di sini diatur. Sama halnya dengan yang di depan bisa diatur ya untuk si CBR 150 yang tipe K45N yang tahun 2020. Kalau sebelumnya itu nggak bisa, dan untuk yang terbaru 2021, 23 dan 24 itu sudah up shutdown. Oke. Dan untuk si R15 dia tidak ada setelan ya di bagian si subbreaker. Subbreaker itu nggak ada. Oke. Nah, terus di bagian kaki-kaki, di kaki-kaki itu dia udah menggunakan apa ya namanya? Ini si suspensinya itu udah beda ya. Sama halnya dengan, nah ini udah menyatu ya. Dibanding dengan si CBR. CBR itu masih menggunakan batang ya. Ya dari rangka juga, rangka disebut jemuran gitu ya, dibanding dengan R15. Ini seperti mana halnya dengan si Vixen, Yamaha Vixen ya. Oke, lanjut dari si ini kaki-kaki di sini ya. Kalau si R15 ini dudukan knalpot ya, dudukan knalpot terpisah ya. Jadi terpisah dari si ini ya, si dudukan boncengan. Jadi kalau dilepas itu bisa nggak pengaruhi, karena dia ngegabungnya itu di sebelah sini cuy, di bagian pijakan kaki si bikernya gitu ya. Jadi nggak mempengaruhi kalau ini si boost step ya, boost step dilepas itu nggak mempengaruhi gitu ya. Jadi kalau gasarnya kita ganti jok, ini tuh bisa dihilangin gitu ya. Sedangkan si CBR ini nggak bisa cuy. Jadi dia menyatu sama dengan si knalpot ya. Jadi sama knalpot itu menyatu. Nah ya bedanya ya. Jadi dia menyatu dari si boost step ini ke knalpot. Jadi kalau boost step ini dilepas, knalpot ngegantung cuy, susah cuy. Paling urusannya ke sini cuy. Kita bikin dudukan. Jadi ya susah dibanding R15. Nah ini masih menggunakan yang tipe biasa ya cuy. Tipe biasa cuy. Nah ini rangka jemuran nih. Rangka jemuran nih. Oke, lanjut apa lagi cuy? Nah, dari sistem speedometer. Oke, kita lihat ya. Untuk speedometer si CBR 150 tipe K45N maupun tipe ini udah digital ya, analog digital ya. Dan untuk yang tahun 2020 itu 2019 2020 itu udah berwarna, dibanding yang 2016 itu masih polos warna biru. Dan yang 2021, 22, 23 itu sampai 24 itu sama kayak CBR tipe K45N ini. Nah, jadi terlihat ya. Nah, ini sudah berwarna cuy. Jadi di sini sistem buat pengganti strip A, strip B ya. Jadi jarak-jarak ya, kilometer, bensin per liter dari sana ke sini itu ada di sini ya. Ini pengaturannya, bisa penyetelannya dari sini juga cuy. Nah untuk bensin kosong cuy. Maklum belum gajian. Nah jadi udah terbilang cukup digital ya. Jadi kalau malam hari juga kita enak gitu ya, dibandingkan dengan si R15. Oke, kita lihat untuk R15 sendiri, untuk sistemnya sih sama ya, udah digital, tapi di sini nah jadi kendala ini masih polos cuy, masih polos kayak
tahu nggak permainan dari Jimbot? Dulu di kampung itu namanya Jimbot, yang ada permainan kayak ular kayak gitulah ya. Jimbot yang di pasar-pasaran itu ya gini. Jadi nggak ada cahayanya gitu. Kalau malam hari ya udah gelap, kita nggak kelihatan cuy. Kalau malam hari ya, jadi karena nggak ada lampu LED-nya di sini. Sini gelap ya. Apa karena mati juga gitu? Tapi kalau setahu gua yang ini kayaknya udah mati nih. Kalau yang masih hidup itu cuma putih doang. Tapi kalau malam nggak terlalu jreng gitu. Ini berhubung mati juga gitu ya. Masih bawaannya ini ya. Terus lanjut lagi apa lagi? Di bagian stang sebelah kanan itu sudah menggunakan quick starter kalau nggak salah ya. Jadi kita bisa menghidupkan dan mematikan dari sini, nggak perlu lewat kontak. Ini nggak dibunyikan ya karena knalpotnya berisik udah racing. Di sini di gudang nggak kedengar juga, ini kan suara hujan juga gitu cuy. Sambil menikmati rintik-rintik air hujan. Oke. Jadi mematikannya itu nggak perlu dari sini ya. Contoh ini kayak gini nih. Ini nggak perlu matiin kayak gini, seperti mananya kayak ZX ya. ZX 525R itu sudah menggunakan kayak gini sistemnya. Nah, jadi tinggal matiin dari sini, baru sini ya. Jadi itulah ya. Dibandingkan dengan si CBR. CBR itu belum ada ya. Ini bukan buat fixer ya. Fixer ya. Ini dari lampu tembak gua bikin di sini dudukannya cuy. Jadi dudukannya di sini bikin. Jadi tipe yang lama, tipe yang 2020, 21, 22, 23 itu belum ada. Sampai 2004, 24 itu belum ada fixer ya. Ini bukan lampu buat stop matikan dan mematikan motor ya, bukannya. Jadi kendalanya kalau kita udah di starter, udah di posisi mesin mau dimatiin ya udah dari kontak, jadi nggak bisa lewat sini dibanding dengan R15 itu cuy. Terus lanjut dari si CBR ini sudah menggunakan masih ada pas beam ya, di sini ada pas beam tembak ya buat nembak, dan di R15 juga oh di R15 yang tipe pin 3 itu nggak ada cuy, kosong ya, kosong netral cuy, nggak ada cuy. Nah jadi perbandingannya gitu ya. Dan untuk sarung joknya ini bawaannya kayak gini cuy, kasar ya dibanding dengan produk Honda ini ya, CBR ya. Ini kasar tuh, kasar, ini halus ya. Ya intinya dari si CBR dan si R15 ini dari body juga beda juga cuy. Terlihat dari body besaran si R15 ini ya. Jadi si Moge Look ini nih, Moge Look. Nanti kalau ada si ZX apa si GSX gua gabungin gitu ya. Kalau ada GSX-nya Bang Eng nanti gua cantumin nih di sini nih nanti. GSX-nya Bang Eng atau Kacaplog ya. Nanti gua cantumin di sini sama Bro Dani itu R15 nya di sini. Sama si CBR gua gitu. Oke ya. Jadi untuk review dari gua mungkin ya segitulah ya. Jadi gimana penilaian dari si CBR dan R15P3 dengan CBR 150 tipe K45N tahun 2020 itu gimana? Ganteng nggak gitu? Ganteng sama cocokan mana gitu? Bisa dinilai dari kalian semua, bisa dinilai-nilai ya. Boleh di kolom komentar dicek-cek aja gitu ya. Jadi kekurangan dari CBR maupun CR15 bisa dilihat ya. Jadi tolong kalau ada saran kritik sedikit bolehlah di komen-komen aja di bawah. Jadi terlihat banget ya kejelasan menampakkan dirinya gitu ya. Kurang satu GSX ya. Oke, begitulah dari gua yang bisa gue sampaikan. Kurang dan lebihnya gua mohon maaf sebesar-besarnya. Support terus perkembangan channel gua dengan cara like and share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa di subscribe juga channel gua agar tidak ketinggalan video-video terbaru, dengan jangan lupa dibunyikan tombol lonceng ya. Gua akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.